Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tempat misterius yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Menariknya, ribuan tahun lalu di dalam Al-Quran dan hadis telah menyebutkan beberapa tempat misterius yang sampai dengan saat ini keberadaannya belum bisa ditemukan secara pasti oleh manusia. Apakah tempat-tempat ini berada di pulau terpencil atau ada di dimensi yang berbeda? Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 tempat paling misterius dalam Al-Quran yang masih menjadi teka-teki sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah pulau tempat Dajjal dikurung. Dalam sebuah hadis panjang dari Tamim Ad-Dari, ia pernah terdampar di sebuah pulau misterius dan bertemu dengan sosok Dajjal yang dirantai serta dijaga oleh makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa pulau tersebut berada di arah timur, tapi lokasinya tetap menjadi misteri besar. Banyak yang berpendapat bahwa Pulau Socotra di Yaman adalah lokasinya karena tumbuhan dan hewannya yang sangat aneh. Tapi ada pula yang berpendapat pulau ini terlindungi oleh tabir gaib atau berada di dimensi lain yang tidak bisa ditembus radar manusia modern. Selanjutnya yang kedua adalah Ainul Hayat atau mata air keabadian, yang mana secara harfiah berarti mata air kehidupan. Konon, siapapun yang meminum air dari telaga ini, ia tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali atas permintaannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan Raja Zulkarnain dan penasehatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa lokasi Ainul Hayat berada di tempat yang sangat gelap, tertutup kabut tebal, dan sulit dijangkau. Meski banyak penjelajah dunia di masa lalu mencoba mencarinya, tak satu pun yang berhasil menemukan tempat tersebut. Tetapi ini tetap menjadi rahasia. Mungkin
sebagai pengingat bahwa keabadian sejati hanya milik Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga adalah tembok Zulkarnain, yang mana tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini dibuat untuk mengurung kabilah perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj, yang mana terletak di antara dua gunung. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan bahwa tembok ini terbuat dari potongan besi yang dicampur dengan tembaga cair sehingga sangat kuat dan kokoh. Pertanyaannya, jika jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak, di manakah tembok tersebut berada? Beberapa peneliti mencoba mencari di wilayah pegunungan Kaukasus, tapi belum ada bukti fisik yang pasti. Dan banyak ulama berpendapat bahwa Allah sengaja menutupi pandangan manusia dari tempat ini hingga janjinya tiba, yaitu saat tembok tersebut hancur menjelang hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah Gunung Khaf. Dalam beberapa literatur tafsir dan riwayat klasik, Gunung Khaf disebut sebagai induk dari semua gunung di dunia. Dikatakan bahwa gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang pantulannya membuat langit kita berwarna biru. Mengenai lokasinya, ada yang menyebut di antara Yordania dan Arab Saudi atau di daerah Yaman yang tersembunyi. Tetapi mayoritas berpendapat menyatakan bahwa Gunung Khaf bersifat metafisik atau berada di alam gaib yang mengelilingi dunia ini. Meskipun sulit diterima secara ilmu modern, keberadaan Gunung Khaf tetap menjadi bagian dari khazanah pemikiran Islam tentang keagungan ciptaan Allah yang tidak terbatas. Kemudian yang kelima, ada istana Nabi Sulaiman, yang mana istana ini sangat luar biasa, dengan lantai kaca yang tampak seperti kolam air, dan dibangun dengan bantuan manusia dan juga bangsa jin. Meski secara historis diyakini berada di Yerusalem, hingga kini letak persisnya masih menjadi sengketa dan juga misteri. Upaya penggalian besar-besaran sering dilakukan di sekitar Masjidil Aqsa untuk mencari reruntuhan kuil. Tapi hal itu justru memicu ketegangan dunia. Apakah istana itu sudah hancur total tanpa sisa, ataukah memang sengaja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak menyembah kemegahan duniawi? Demikian 5 tempat misterius yang sampai dengan saat ini masih menjadi rahasia besar. Semua ini menunjukkan betapa kecilnya pengetahuan manusia dibandingkan dengan luasnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini menambah keimanan kita
Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tempat misterius yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Menariknya, ribuan tahun lalu di dalam Al-Quran dan hadis telah menyebutkan beberapa tempat misterius yang sampai dengan saat ini keberadaannya belum bisa ditemukan secara pasti oleh manusia. Apakah tempat-tempat ini berada di pulau terpencil atau ada di dimensi yang berbeda? Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 tempat paling misterius dalam Al-Quran yang masih menjadi teka-teki sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah pulau tempat Dajjal dikurung. Dalam sebuah hadis panjang dari Tamim Ad-Dari, ia pernah terdampar di sebuah pulau misterius dan bertemu dengan sosok Dajjal yang dirantai serta dijaga oleh makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa pulau tersebut berada di arah timur, tapi lokasinya tetap menjadi misteri besar. Banyak yang berpendapat bahwa Pulau Socotra di Yaman adalah lokasinya karena tumbuhan dan hewannya yang sangat aneh. Tapi ada pula yang berpendapat pulau ini terlindungi oleh tabir gaib atau berada di dimensi lain yang tidak bisa ditembus radar manusia modern. Selanjutnya yang kedua adalah Ainul Hayat atau mata air keabadian, yang mana secara harfiah berarti mata air kehidupan. Konon, siapapun yang meminum air dari telaga ini, ia tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali atas permintaannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan Raja Zulkarnain dan penasehatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa lokasi Ainul Hayat berada di tempat yang sangat gelap, tertutup kabut tebal, dan sulit dijangkau. Meski banyak penjelajah dunia di masa lalu mencoba mencarinya, tak satu pun yang berhasil menemukan tempat tersebut. Tetapi ini tetap menjadi rahasia, mungkin sebagai pengingat bahwa keabadian sejati hanya milik Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga adalah tembok Zulkarnain.
yang mana tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini dibuat untuk mengurung kabilah perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj, yang mana terletak di antara dua gunung. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan bahwa tembok ini terbuat dari potongan besi yang dicampur dengan tembaga cair sehingga sangat kuat dan kokoh. Pertanyaannya, jika jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak, di manakah tembok tersebut berada? Beberapa peneliti mencoba mencari di wilayah pegunungan Kaukasus, tapi belum ada bukti fisik yang pasti. Dan banyak ulama berpendapat bahwa Allah sengaja menutupi pandangan manusia dari tempat ini hingga janjinya tiba, yaitu saat tembok tersebut hancur menjelang hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah Gunung Khawf. Dalam beberapa literatur tafsir dan riwayat klasik, Gunung Khawf disebut sebagai induk dari semua gunung di dunia. Dikatakan bahwa gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang pantulannya membuat langit kita berwarna biru. Mengenai lokasinya, ada yang menyebut di antara Yordania dan Arab Saudi atau di daerah Yaman yang tersembunyi. Tetapi mayoritas berpendapat menyatakan bahwa Gunung Khawf bersifat metafisik atau berada di alam gaib yang mengelilingi dunia ini. Meskipun sulit diterima secara ilmu modern, keberadaan Gunung Khawf tetap menjadi bagian dari khazanah pemikiran Islam tentang keagungan ciptaan Allah yang tidak terbatas. Kemudian yang kelima, ada istana Nabi Sulaiman, yang mana istana ini sangat luar biasa dengan lantai kaca yang tampak seperti kolam air dan dibangun dengan bantuan manusia dan juga bangsa jin. Meski secara historis diyakini berada di Yerusalem, hingga kini letak persisnya masih menjadi sengketa dan juga misteri. Upaya penggalian besar-besaran sering dilakukan di sekitar Masjidil Aqsa untuk mencari reruntuhan kuil. Tapi hal itu justru memicu ketegangan dunia. Apakah istana itu sudah hancur total tanpa sisa, ataukah memang sengaja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak menyembah kemegahan duniawi? Demikian 5 tempat misterius yang sampai dengan saat ini masih menjadi rahasia besar. Semua ini menunjukkan betapa kecilnya pengetahuan manusia dibandingkan dengan luasnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini menambah keimanan kita. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.